Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Raudatul Jannah dari kelas 10-6. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran pendidikan agama Islam tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Sebelum kita mempelajari pengertian dari Syu'abul Iman, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari iman. Iman secara bahasa berarti tasdik, yang artinya pembenaran. Sedangkan menurut syara berarti pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mendefinisikan iman dari segi bahasa, artinya percaya, karena iman berasal dari kata amanah. Dan menurut istilah yaitu keyakinan atau kepercayaan yang bulat, yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dimanifestasikan dengan amalan dengan anggota badan. Adapun pengakuan iman dengan lisan saja tanpa diyakini dalam hati tidaklah cukup. Sebagaimana orang-orang munafik yang menampakkan iman dengan lisannya saja, namun sedangkan hatinya mengingkarinya. Nah, itu tadi pengertian dari iman. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari syu'abul iman. Kata syu'ab adalah bentuk jamak dari kata syu'bah yang berarti cabang. Jadi, syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, cabang iman ada lebih dari 70 cabang. Sebagian ulama di antaranya, Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi melakukan penelitian terhadap hadis-hadis riwayat tentang cabang-cabang keimanan. Dan mereka mengambil kesimpulan bahwa ada 77 cabang keimanan. Masing-masing cabang menempati kedudukan yang berbeda dalam agama Islam. Ada yang termasuk dalam rukun iman, ada yang termasuk kewajiban-kewajiban baik fardu ain maupun fardu kifayah. Dan ada juga perkara-perkara yang disunahkan. Mengingat kedudukan yang berbeda-beda, maka kita dituntut untuk meletakkan masing-masing cabang iman sesuai dengan kedudukannya. Artinya memprioritaskan yang rukun iman, kedua fardu ain, ketiga fardu kifayah, dan terakhir sunnah. Tanda orang beriman yang pertama ada memiliki rasa khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang beriman selalu merasa takut kepada Allah yang membuat mereka menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, menghadirkan rasa khusyuk dalam beribadah. Kekhusyukan muncul dari dalam hatinya, yang meyakinkannya saat dalam beribadah selalu diawasi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Artinya, orang beriman selalu sadar bahwa hidup ini bukanlah untuk disia-siakan. Ia sadar bahwa hidup di dunia ini mempunyai tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bertambah keimanannya setiap kali mendengarkan bacaan Al-Quran. Artinya, orang yang beriman akan merasa senang ketika ia mendengar bacaan ayat Al-Quran atau lantunan suci ayat Al-Quran. Yang kelima, gemar berinfak, terutama infak yang wajib. Orang beriman meyakini ketika ia berinfak, ia yakin bahwa akan digantikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, selalu menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladannya. Artinya, orang beriman selalu ingin berbuat seperti apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yaitu perbuatan baiknya. Yang ketujuh, selalu bertawakal. Orang beriman meyakini bahwa segalanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia cukup bertawakal dan menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, selalu bersabar. Artinya, orang beriman akan selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, ada berakhlak mulia. Orang beriman tidak mungkin memiliki akhlak yang buruk
karena dirinya akan selalu meneladani Rasul yang berakhlak mulia. Yang ke-10 yaitu selalu bersyukur. Artinya, seseorang yang beriman yang sedang ditimpa masalah akan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki oleh dia. Nah, itu tadi ada beberapa tanda-tanda orang yang beriman. Sekarang kita lanjut ke manfaat-manfaat syu'abul iman. Yang pertama, mempertebal keimanan. Yang kedua, menjadikan hati tenang. Yang ketiga, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Yang kelima, diberi kemudahan dalam menjalani hidup. Yang keenam, mencegah perbuatan syirik. Yang ketujuh, rasa bersyukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bertambah. Kedelapan, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, itu tadi tentang penjelasan syu'abul iman. Semoga apa yang saya jelaskan akan bermanfaat bagi semua orang. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.